Wasallam hijrah ke kota Madinah, maka Abdullah ibnu Abbas ini juga ikut membersamai baginda Rasulullah dan sahabat-sahabat lainnya. Beberapa riwayat mengatakan bahwasanya Abdullah ibnu Abbas hanya membersamai baginda Nabi itu hanya kurang lebih 30 bulan saja. Namun dalam jumlah waktu yang begitu singkat, Abdullah ibnu Abbas mampu merawikan hadis yang cukup dan amat sangat banyak. Kemudian Abdullah ibnu Abbas ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, maka beberapa sahabat mereka harus pergi meninggalkan kota Madinah. Beberapa alasannya adalah karena kerinduan mereka kepada baginda Nabi, sehingga ketika mereka berada di kota Madinah senantiasa selalu merasa sedih. Seperti Bilal bin Rabah, kemudian sahabat-sahabat lain juga. Dan Abdullah ibnu Abbas melanjutkan dakwahnya di kota Taif. Kemudian Abdullah ibnu Abbas wafat pada usia 71 tahun dan dimakamkan di kota Taif. Bahkan Abdullah ibnu Abbas dahulu sebelum beliau wafat, Allah Subhanahu wa taala mengangkat pandangannya. Allah Subhanahu wa taala mengangkat pandangannya hingga Abdullah ibnu Abbas dahulu buta. Kemudian wafat di kota Taif. Ketika Abdullah ibnu Abbas wafat bapak dan ibu, maka sahabat-sahabat lain pun mengatakan, seperti sahabat Abu Hurairah mengatakan, telah wafat ulamanya umat ini. Sekelas Abu Hurairah bapak dan ibu, ia pun mengakui bahwasanya Abdullah ibnu Abbas ini merupakan sahabat yang memiliki keilmuan yang amat sangat banyak dan luas. Bahkan ketika masanya Khalifah Umar bin Khattab, Abdullah ibnu Abbas seringkali didudukan bersama dengan sahabat-sahabat senior. Umar bin Khattab tahu betul bahwasanya Abdullah ibnu Abbas memiliki pemahaman dan pendapat yang bisa untuk diambil, mengingat pemahaman beliau ini amat sangat pandai dan bagus. Bapak dan Ibu jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW tiba di perkebunan anggur milik salah satu pemilik atau salah satu penduduk kota Taif ini, Rasulullah SAW didatangi oleh seorang budak yang bernama Adas. Dalam pertemuannya Bapak dan Ibu, Adas ini memberikan setangkai anggur untuk baginda Nabi. Dan ketika Nabi hendak memakan buah yang disajikan oleh Adas ini, Nabi Muhammad SAW mengucapkan kalimat yang amat sangat asing terdengar. Yang mengucapkan kalimat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Spontan Adas ini bertanya kepada Nabi, apa yang engkau ucapkan? Maka Nabi Muhammad SAW, aku mengucapkan kalimat Bismillah. Adas berkata, sungguh penduduk kota ini tidak pernah ada yang melakukan hal tersebut dan mereka akan menolaknya. Siapakah engkau? Tanya sang budak tadi atau tanya Adas tadi. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya aku adalah seorang nabi. Aku adalah merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Adas menjawab, mengatakan, dahulu ada di kampungku seseorang sepertimu. Lantas Nabi bertanya, dari manakah engkau wahai pemuda? Kemudian Adas pun menjawab bahwasanya aku berasal dari negeri yang amat sangat jauh. Aku berasal dari Ninawa. Beberapa mengatakan aku berasal dari Naniwa. Maka Rasulullah mengatakan bahwasanya, oh, engkau ini adalah umatnya Yunus Al-Matta. Spontan Rasulullah itu tahu,
engkau ini adalah umatnya Yunus Al-Matta. Adas yang ketika itu ia semakin terheran, dan ia pun merupakan seorang nabi, diucapkan oleh baginda Rasulullah, dan ia pun diingkari oleh kaumnya. Ketika itu Bapak dan Ibu jamaah sekalian, Adas yang tahu betul bahwasanya pemuda yang ada di hadapannya adalah orang yang jujur, dan ia bisa tahu dengan seseorang yang berada jauh dari tempatnya, jauh dari masanya, yaitu Yunus Al-Matta. Seketika itu langsung yakin, ia langsung bersimpuh dan mencium Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia langsung yakin dan beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang budak tidak memiliki kemuliaan, seorang hamba sahaya, seorang perantau, namun ia pernah menyajikan makanan untuk menghilangkan dahaga baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah mengutusnya untuk menjadi secercah harapan bahwasanya kelak di kota Taif ini akan ada bertulang ke lubang surga mereka, yaitu orang-orang yang beriman kepada Nabi dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak dan Ibu jamaah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, suatu ketika Bapak dan Ibu, Abdullah ibnu Abbas pernah berada di belakang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ya gulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat. Maukah engkau aku ajarkan satu kalimat?" Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyambungkan kembali, yaitu hadisnya, ihfazillaha yahfazka. Maka jagalah Allah Subhanahu Wa Taala, jagalah Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan menjaga engkau. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah Subhanahu Wa Taala, maka engkau akan mendapati Allah itu ada di hadapanmu. Fa idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah hanya kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau meminta perlindungan dan pertolongan, maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'lam, ketahuilah wahai anak kecil, annal ummata, seandainya seluruh umat ini, law istama'u ala ayyanfa'uka bisyai', seandainya seluruh umat ini mereka bersatu ingin memberikan sesuatu kebaikan kepadamu, la yanfa'uka bisyai' illa ma kataballahu laka. Sungguh mereka itu tidak akan pernah bisa mendatangkan manfaat apapun kecuali atas apa yang telah Allah tuliskan untukmu. Wa in istama'u, dan seandainya umat tersebut berkumpul ala ayaduruka bisyai', yaitu untuk membuat engkau celaka, la yaduruka bisyai' illa ma kataballahu alaihi. Sungguh mereka itu tidak akan mendatangkan keburukan apapun bagimu kecuali atas apa yang telah Allah tuliskan bagimu. Kemudian Rasulullah SAW menyambungkan kembali, rufi'atil aqlam, sungguh pena ini telah diangkat, wajaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran ini telah kering. Bahwasanya takdir kita ini Bapak dan Ibu sudah Allah tuliskan jauh dari sebelum kita ini diciptakan Bapak dan Ibu jemaah sekalian. Sebelah kanan kita banyak unta Bapak dan Ibu. Ya, unta ini dilepas liarkan seperti ini, barangkali ada yang mau bawa pulang. Paling tidak bawa boneka untanya. Kalau nggak bisa bawa untanya, bawa bonekanya ya. Betul, Masya Allah. Tapi Bapak dan Ibu, Masya Allah, unta Bapak Ibu
Kalau kita perhatikan unta ini Bapak Ibu, ternyata Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita. Lihatlah akan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Itu salah satunya adalah unta. Dalam Al-Qur'an disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat." Apakah kalian tidak melihat bagaimana seekor unta itu diciptakan? Unta ini Bapak dan Ibu merupakan hewan yang memiliki anatomi tubuh yang khusus. Ia mampu bertahan hidup walaupun tidak makan dan tidak minum berpekan-pekan atau bahkan berbulan-bulan, karena ia memiliki cadangan makanan yang tersimpan di pundaknya, punuknya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan unta memiliki kaki yang panjang, sehingga ketika ia hidup di padang pasir, kakinya ini tidak akan terperosok oleh hamparan pasir yang ada. Allah Subhanahu wa taala ciptakan unta ini memiliki bulu mata yang panjang, sehingga dalam hidupnya ketika badai ini datang, ia bisa melindungi matanya dari pasir atau debu yang datang. Dan juga unta ini memiliki tubuh atau kulit yang berbeda, sehingga ia bisa tahan dengan berbagai cuaca yang ada di tempatnya. Di Arab Saudi ini Bapak dan Ibu, apabila masuk musim dingin, maka dingin ini amat sangat terasa, menusuk. Dan ketika masuk musim panas, maka panasnya ini luar biasa. Dan unta dengan luar biasanya mampu beradaptasi dan bertahan dengan dua iklim tersebut. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat." Tidakkah kalian melihat bagaimana seekor unta itu diciptakan? Baru satu ekor unta Bapak dan Ibu, Allah ingin menunjukkan kepada kita betapa maha besar, betapa maha mampu Allah itu menciptakan sesuatu, menjadikan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karenanya Bapak dan Ibu jamaah sekalian, lantas apalagi yang menjadikan kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Jamaah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, di kota Taif ini merupakan dataran tinggi, yang dimana di kota ini atau di dataran tinggi ini ada salah satu buah yang tumbuh, dan buahnya ini cukup unik. Namanya buah basumi. Basumi namanya kalau di sini. Itu adalah buah kaktus. Mungkin Bapak dan Ibu baru tahu kok kaktus ada buahnya. Berduri ya? Dia, berduri. Betul. Kalau beruang bahaya Pak. Dan dia juga harus menggunakan ketika membukanya pakai sarung tangan, karena buahnya pun dilapisi oleh duri-duri kecil. Manis. Barangkali nanti kita ketika di toko buah bisa melihat. Kalau bulan lalu itu masih musim Bapak Ibu, rasanya nano-nano. Jadi seperti buah naga, tapi rasanya ada seperti pepayanya, ya. Barangkali mudah-mudahan nanti bisa mencicipi buah unik ini Bapak Ibu. Bapak dan Ibu, kita akan sejenak mampir di tempat penyulingan parfum kota Taif. Ini adalah tempat yang menurut saya cukup menarik dan nyaman untuk dikunjungi, karena bukan hanya kita bisa menyaksikan bagaimana proses pembuatan parfum di sini, melainkan kita juga bisa bersantai duduk menikmati pemandangan kota Taif dari ketinggian nantinya. Banyak tempat penyulingan di kota Taif ini, namun menurut versi saya ini adalah tempat yang paling top. Jadi dipilihkan sengaja khusus untuk Bapak dan Ibu. Yang mau kopi, monggo silahkan ada insya Allah ya. Tapi bayar monggo silahkan Bapak dan Ibu. Kali nanti ada yang ingin ke toilet, ya boleh silahkan monggo. Yang ingin beli oleh-oleh parfum buat
keluarga di rumah, monggo silahkan.